Baju baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya. Tidak punya nggak apa-apa, masih ada baju yang lama. Sepatu baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya. Tidak punya pun nggak apa-apa, masih ada sepatu yang lama. Sarung baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya. Gak punya pun gak apa-apa, yang penting suci hatinya. Gak punya pun gak apa-apa, yang penting suci hatinya. Terima kasih Mas Ajis, terima kasih. Baju baru, meskipun tidak ada, tidak apa-apa. Yang penting suci hatinya, katanya begitu. Ya memang minggu yang lalu kita berbicara masalah Hari Raya Idul Fitri yang penuh dengan hikmah, penuh dengan nilai sosial. Dan memang pada waktu itu kita, pada waktu masih kecil-kecil, tidak bisa membayangkan betapa lamanya untuk menunggu Idul Fitri selanjutnya. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kita kelihatannya masih kembali dengan kru-kru Dhamma TV ini di Wisma Agung Asoka ini. Dan kalau minggu yang lalu kita berbicara masalah hikmahnya Hari Raya Idul Fitri, sekarang kita lanjutkan aja lah pentingnya tentang nilai silaturahmi atau berkunjung dan saling berkunjung. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, karena kelihatannya berkunjung itu sesuatu hal yang ringan dan kadang-kadang hanya basa-basi. Tetapi sebenarnya andai kata itu kita lakukan dengan penuh kemurnian antar keluarga, inilah awal dari kesepakatan. Kesepakatan itu adalah keakraban jiwa oleh manusia-manusia, karena manusia inilah yang dalam gerombolannya disebut bangsa, dan bangsa inilah yang mempunyai negara lalu membentuk pemerintahan. Jadi tugasnya pemerintahan adalah mengakomodir apa yang dikehendaki oleh warga negara, memanfaatkan potensi kekayaan alam baik yang real, non real, eksak, non eksak, legenda kayak sejarah kayak pitutur kayak dan lain sebagainya. Nah, kita akan kembali ke ini, kelihatannya ada tamu Ki ya. Tamu dari ini duta apa? Dari duta bangsa. Waduh, iya. Duta. Jadi beliau ini menghimpun anak-anak muda untuk dijadikan satu bentuk institusi lembaga keswadayaan masyarakat ya. Duta Pembaharu Masa Depan. Waduh, waduh. Pembaharu masa depan. Iya. Ya salut. Ya, tepuk tangan untuk tamu kita. Ki Marzuki ya, beliau ya. Ki Marzuki. Ya. Memang hanya manusia yang berpikir tentang yang akan datanglah sebenarnya yang tidak pernah terjerembab atau terantuk oleh suatu permasalahan. Dan nuwun sewu, kalau saya sedikit agak ngelantur. Kenapa? Kenapa kita sekarang menjadi agak susah hidup ini? Karena apa? Pikiran kita, rasio kita masih banyak digunakan dengan cara berpikir, menganalisa, memikir sesuatu yang kadang-kadang sudah harus kita letakkan di dalam perpustakaan, peribahasanya seperti itu. Jadi menjemput zaman baru, saya sangat salut sekali. Mudah-mudahan yang dipelopori Ki Marzuki nanti itu betul-betul menumbuhkan benih-benih generasi muda yang baru. Nah, Ki Indarwanto,
Ini kalau kita bicara masalah anjang sana atau silaturahmi, sampai di mana sih manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan dan kebangsaan ini? Iya, terima kasih Ki Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Pada saat kita berbicara silaturahim, ya, seperti minggu lalu kita petik sedikit ya Ki ya, bahwa asilah ar-rahim itu pergaulan yang penuh dengan kasih sayang. Nah, ketika kita berbicara pergaulan penuh kasih sayang dalam semangat Syawal, semangat bulan meningkatkan kebajikan dan kebaikan atau kemuliaan, maka pada saat ini manfaatnya mulai dari yang bersifat imanial sampai yang bersifat environmental, di mana setiap kita berkunjung anjang sana antara satu dengan yang lainnya, ini kalau di dalam keyakinan Islam begitu meniatkan akan berkunjung ke dalamnya Ki Jati Kusumo, maka malaikat itu sudah dikirim Tuhan untuk mendoakan orang yang mau berkunjung ini dan yang akan dikunjungi. Kemudian sampai dengan di tempat Ki Jati, maka malaikat ini berdoa terus menerus untuk kebaikan yang mendatangi dan yang didatangi. Kebaikan apa? Kebaikan yang bersifat batin sampai kebaikan yang bersifat dohir. Sehingga Rasulullah itu mengatakan bahwasanya ketika datang tamu maka di sini keberkahan rezeki. Kalau rezeki itu berkait dengan kesehatan, kemuliaan, kehormatan dan sebagainya. Kemudian kalau tamunya mungkur atau pamitan, maka pada saat itu dosa-dosa orang yang punya rumah, kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Tuhan. Nah, apa filosofi dari kalimat ini? Di mana seseorang ketika akan bertamu pasti orang itu paling tidak cara berpakaian, cara berbicara, cara duduk, itu semua serba diatur seetis mungkin, seindah mungkin. Demikian juga ketika orang yang ditamui atau tuan rumahnya itu pasti memberikan sambutan yang hangat, yang mesra, yang mendamaikan, dan yang menyenangkan. Nah, pada saat ini, itu kita menjadi teringat Ki Jati. Kalau dulu katanya Ki Jati menunggu waktu Idul Fitri lama. Kenapa Ki Jati menunggu lama? Karena kita dulu di desa ya, sampai anak-anak sekarang di kota juga, itu menunggu kita ganti baju Ki Jati. Simbol apa? Simbol kita memperbaharui kehidupan. Sejak kecil kita diajari dengan berbagai simbol. Baju baru katanya alhamdulillah, kalau tidak punya pun tidak mengapa, karena yang lama juga masih dipakai juga. Mengapa semangat ini dilantunkan menjadi tembang? Karena pada hakikatnya ketika silaturahim anjang sana bukan bajunya, tetapi semangat simbol menutupi aurat, menutupi kekurangan diri satu dengan yang lainnya menjadi niscaya dikedepankan. Jadi sehingga tutur serba teratur, sapa serba mengena, dan etika serba tertata. Nah, oleh sebab itu untuk pendidikan bangsa ini tidak sekedar open house ya, kemudian senyum diumbar, tidak sekedar itu, tetapi harus dipelihara. Jadi senyum itu dipelihara sehingga ketika menjadi penguasa atau lebih tepatnya menjadi pemimpin ya, itu benar-benar mampu membuat tersenyum seluruh warga bangsanya. Iya, terima kasih. Seorang pemimpin harus mampu membuat tersenyum yang dipimpin. Waduh, itu mulia sekali. Lah, kita ingin bergeser ke tamu kita, Ki Marzuki ini ya. Sekarang silaturahmi itu mungkin ya 60-70% itu sudah diganti oleh era digital. Lalu kira-kira dampak, manfaat, dan hikmahnya
dari modernisasi pada nilai silaturahmi yang anu itu apa bisa diterkaitkan begitu atau bagaimana? Monggo bicara yang bebas saja. Baiklah, terima kasih Ki Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya minta maaf, kami dari Duta Bangsa ke depan hanya memiliki suatu mimpi-mimpi Ki, untuk mengkolaborasi antara pola pikir dan pola dikir. Jadi menyinggung masalah silaturahmi tersebut, kita mengingat dalam disiplin ilmu yang saya susun dalam ilmu Pangandaran. Pangan itu kebutuhan, daran sandaran kebutuhan manusia. Dalam teori Pituksik Gymnoksha, memang itu diwajibkan, bukan dianjurkan tapi diwajibkan adanya silaturahmi. Kenapa? Karena disitulah di teori Pituksik itu ada namanya hati. Hati itu wadah. Karena di situ wadah itu menampung sesuatu energi yang masuk di hati. Kalau hatinya bagus, wadahnya maka akan memancarkan di otak manusia. Di dalam otak ada namanya God spot. Pusat sinapsa, suatu saraf di otak. Kalau otaknya bagus, bukan bagus, maka pikirannya bagus, akalan bagus, orang itu berbudi. Nah, kolaborasi disinilah antara keduanya, itulah kita harus mengarah kepada dua disiplin, adalah manfaat dari ilmu itu sendiri. Bhinneka Tunggal Ika. Pandhawa adalah karakter Kurawa. Nah ini, jadi bukan kok ini dulu bertengkar, kita keturunannya orang bertengkar, bukan seperti itu. Kurawa itu kita. Orang bermacam-macam kulit, bermacam adat, warna, tapi satu karakternya Pandhawa. Sehingga banyak orang itu tidak memahami dalam silaturahmi ini hanya mengarah kepada religi aja, tapi tidak menyentuh kepada spiritual. Padahal itu ada religi, ada spiritual, ada struktural. Yang struktural itu bagaimana? Kita persiapan puasa, setelah puasa kita nggak minum sampai sahur, akhirnya hari raya selesai sudah. Itu strukturalnya. Tapi religi itu perbuatan dengan ngaji, sholat atau wiridan dzikir itu religi. Sedangkan spiritual itu bagaimana? Nah inilah rohnya. Jadi spiritual itu rohnya. Rohnya disinilah akan membangkitkan kunci sinapsa antara hati dan God spot. Nah, sinapsa. Jadi spiritualnya di sini. Jadi kalau seseorang manusia insan itu jelas memiliki segitiga. Orang hidup yang normal memiliki segitiga. Pertama adalah hukum. Kedua, ya, hukum, kemudian hidup. Nah, ketiga dharma kasih sayang. Jadi hukum, hidup, ketiga ini disinilah merupakan kunci setiap manusia. Makanya orang yang baik akan dikumpulkan dengan yang baik. Orang yang tidak baik akan kemudian tidak baik. Ini hukum yang ditentukan. Makanya kalau kita kumpul sama orang di silaturahmi di sinilah akan mengangkat energi, mengangkat derajat, mengangkat suatu kekuatan yang nama spiritual yang luar biasa, yang menghasilkan orang ini, sehingga dengan kumpulnya saja sudah dicatat oleh Tuhan. Apalagi memaafkan, apalagi saling mengisi. Nah, memasuki hal-hal semacam itulah tadi juga disinggung dengan adanya pemimpin. Nah, di Indonesia tidak ada pemimpin, yang ada hanya pejabat atau penguasa. Apa itu pemimpin? Itu sulit. Minimal tingkat bawah pemimpin rumah tangga. Pemimpin rumah tangga itu yang bagaimana? Satu contoh, kalau saya atau mungkin bapak semuanya pulang rumah melihat anak itu nangis, kenapa kok nangis nak? Saya tidak makan. Mulai kapan? Sudah 2 hari. Kenapa? Karena ibu tidak masak. Loh bu, kok tidak masak? Kenapa? Loh bapak gak pernah ngasih uang. Sudah 2 bulan, makan apa? Kalau begitu kenapa nggak dijual mobilnya, kok nggak ada jual TV-nya? Lebih baik saya itu kelaparan ketimbang anak saya yang tidak makan. Itulah pemimpin jiwa. Makanya seorang pemimpin di dalam saat sekarang itu sudah saatnya melakukan jati dirinya sebagai pemimpin. Jangan pejabat. Baginda Rasul saja di hari hanya beliau mau wafat, dia mau minta maaf kepada saya, merasa bersalah kepada orang yang saya dolimi. Oh tidak ada. Akhirnya ada salah seorang ngecuk. Ada. Baginda Rasul punya salah kepada saya. Lah itu kanjeng Nabi. Lah seorang pemimpin tidak berani mengatakan dia sendiri salah. Halal bihalal dilakukan yang pejabat kepada bawahan minta maaf. Sebenarnya pejabat itulah minta maaf kepada bawahan.
Nah, disinilah sinerginitas dengan adanya silaturahmi itu wajib dan itu perlu dilakukan bukan pada hanya hari raya saja. Setiap saat pun manusia detik demi detik, waktu demi detik memiliki kesalahan kepada sesamanya, kepada lingkungannya, kepada alam sekitarnya. Cuman manusia tidak menyadari. Kenapa? Karena disebabkan hotspot itulah yang sangat kotor. Kenapa kok kotor hotspot? Karena dipenuhi dengan hatinya kotor. Jadi noto mana itu iwat sulit daripada noto otak. Nah, sehingga disinilah jadi kolaborasi antara spiritual, struktural, dan religi. Banyak orang tidak memahami, ngajinya bagus, sholatnya bagus, kenapa kok orang kok begini? Itu religi sebenarnya, bukan spiritual. Demikian Kejati. Ya, terima kasih, terima kasih. Memang bagaimanapun spiritual itu jauh lebih tinggi dan inti dari semua pergaulan yang sering kita sebut religi tadi itu. Religi tujuannya adalah supaya spiritualisme kita, ajaran tentang keluhuran kita menjadi tertata, dan itu menurut beliau hanya bisa dimanage dengan perasaan, dikelola dengan pikiran, dilakukan dengan bentuk-bentuk jiwa yang menjadi contoh dan pelopor dalam pergaulan. Dan memang silaturahmi itu memang sejak sononya, sejak dulunya sudah diperintahkan, paling tidak kurang lebih seperti inilah bunyinya. Hai manusia, engkau kuciptakan berlainan untuk saling kenal. Nah, andai kata kita itu sama, seperti semut, seperti lebah. Mungkin sebentar lagi gini, ini siapa? Loh Pak Gun. Besok ketemu lagi, siapa? Pak Gun, siapa Pak Gun? Karena sama. Oleh karena itu kadang-kadang kita kuning, kadang-kadang mancung, kadang-kadang pesek, kadang-kadang keriting, kadang-kadang lurus. Justru itulah kita seharusnya satu. Di dalam bahasa Sanskerta disebut sebagai Wangsa Kurawa. Orang yang bercorak ragam bentuk, corak dan adatnya tetapi satu. Di dalam bahasa baru disebut Bhinneka Tunggal Ika. Pandawa adalah karakter Kurawa. Nah ini, jadi bukan kok ini dulu bertengkar, kita keturunannya orang bertengkar. Bukan seperti itu. Kurawa itu kita. Orang bermacam-macam kulit, bermacam adat, warna, tapi satu karakternya Pandawa. Keluhurannya seperti Puntadewa, kebangsaannya gagah seperti Bratasena, kemanusiaannya lembut seperti Arjuna. Demokrasi tujuannya adalah keadilan sosial. Hiruk pikuknya demokrasi, satu tujuannya supaya rakyatnya hidupnya nikmat, sahaja, sejahtera, tentram. Makanya Nakulos Dewa itu mesti kembar. Jadi kalau demokrasinya hiruk pikuk, geger karpe dhewe, rakyate sing diwakili saya miskin, artinya Nakula iki wis nyeleweng dari karakternya. Intinya seperti itu intinya. Nah, saya ingin mencoba bergeser ke Ki Sunarto Timur ini. Kalau di dalam dunia leluhur, ini yang Ki Narto Timur itu sangat akrab dengan beliau. Apakah masih ada pitutur-pitutur yang disampaikan kepada anak generasinya ini untuk supaya hidupnya tidak menyusahkan beliau sesuai dengan cita-citanya gitu. Monggo, kami persilakan. Nggih, awing nam astu mugi ora ayu sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jati, kita kembali kepada peranatan jagat Pranotogomo, jagat laku kasampurnan hidup, di mana menungso kuwi sak temene waline Kang Maha Kuwasa gumelar lair urip. Tetuan ana migunani marang gelare alam donya. Satwa kaca benggolone menungso. Gitu. Jadi ada 3 anasir itu kita kenal ana cara kang datan sawala, ana cara sing ora kena selak. Padha jayanya
tiga-tiganya tadi sama-sama jaya. Ditaling tarung isih bisa muni, di suku isih bisa muni. Monggo batangen. Bukan monggo batong artinya mati semua, tapi monggo batangen. Itu adalah hidup. Hidup, peranatan kesempurnaan hidup itu tidak bisa terlepas dari tiga nasir. Nah, penemuan para leluhur kita dulu menyebut rioyo dengan kata rio-rio, ijo rio-rio, itu sesuatu yang subur, gemah limpah, loh jinawi. Nah, makanya di akhir bulan poso itu sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri, itu umumnya umat muslim yang saat itu bisa menjembatani memangku adat, tadi dikatakan sebagai wahid din pranotogomo. Wahid itu pertama, din itu agomo, pranoto itu ikut mendarbeni keseimbangan gitu. Itu beliau-beliau memberikan contoh dengan nyekar ke tempat leluhur. Nah, dengan simbol bunga. Bunga itu adalah cermin dari sifat kemuliaan. Karena nama-nama bunga itu menyimbolkan nama-nama kemuliaan Kusumo Wicitro. Kusumo itu 1000, Kusumo itu bunga, Wicitro itu 1000. Harume kaya sosro puspito, bagian 1000 bunga. Contohnya ada yang mawiku melati putih, yang mawiku mawar kencono, Begawan Patmonobo, sampai di Kanjeng Sunan Derajat diberi nama Kanjeng Sunan Mayang Madu. Nah, keseimbangan kesempurnaan laku linuih para leluhur dulu dinamakan kembang staman. Bunga-bunga yang hidup di Taman Sarinah Nuswantara, berwarna merah boleh, berwarna biru boleh, berwarna kuning boleh, semua itu tampak harum dan indah. Itulah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangerpa. Berbeda-beda tetapi satu, tidak ada gemedaran yang bermuka dua, semua tampak harum. Makanya dikatakan gondo harum. Setelah para leluhur kita dulu harus nyekar ke tempat leluhur yang sudah diangkat di alam kasuwargan, baru besok harus sungkem kepada Bapa Biyung. Nah, ini kadang-kadang kita lupa bahwa Gusti Allah katon ngunggi wong Jawa itu Bapa Biyung. Sebelum anjang sana, setelah sholat Id, ya, kemudian kita kumpul bersama, Bapa Biyung diletakkan dalam ajimat, ya, Mbah Yai Jimat, kita bersama-sama satu keluarga sungkem, sujud syukur kepada Gusti Allah katon. Bahkan dalam ilmu Islam dikatakan swarga iku neng telapak kaki ning ibu. Jadi sebenarnya kan sentuhan bahwa di bawah telapak kaki ibu itu adalah bumi. Barang siapa dekat kepada sang ibu Gusti Allah katon, bumi itu memberikan kesuargaan bagi kita. Setelah itu diminta untuk anjang sana. Anjang sana yang pertama adalah pada pini sepuh, tokoh yai adat setempat yang harus didulukan dengan kalimat dalam mengaturakan segedoro kelepatan. Karena seorang pini sepuh yang dianggap sebagai pemimpin adat atau seorang yai yang pemangku adat, ya, kemudian romo adat dan sebagainya, maka mengaturkan segedoro kelepatan. Sebenarnya seorang wali itu adalah tugas mulia untuk mengendalikan sosial kemasyarakatan dalam masyarakat itu. Sehingga yang pertama kali ada yang sepuh dulu, baru kemudian beranjak kepada handai tolan dan tonggo tangan ke kiri, ya, itu yang harus kita kembali untuk menjadi ijo riu. Terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Memang negeri kita itu adalah negeri dongeng sekaligus negeri para dewa, karena perilakunya di luar ukuran kemanusiaan secara umum. Inilah mungkin sebabnya Pancasila itu lahir di sini, dan Bung Karno pernah mengusulkan andai kata Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu mempunyai fondamen the five principle of Indonesia, Pancasila, mungkin tidak ada pertengkaran. Karena bumi ini kita makan 6,7 miliar manusia
masih kenyang. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, banyak hari ini yang mesti kita pecahkan adalah manusia, adalah waliullah tadi itu, adalah seperti wakilnya Tuhan itu sendiri. Bahkan ibu bapak juga merupakan pintu gerbang yang terdepan, tadi kurang lebih seperti itu. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, jangan kemana-mana, kita akan jeda sejenak. Terima kasih. Belajarnya bukan belajar silat dari Indonesia, belajar silat dari negara saya tidak tahu yang namanya itu ini nih. Jadi terbalik. Padha nelongso jaman rekoso, urip pancen angel, kudune ra usah ngomel, ati kudu tentrem, nyambut gawe karo seneng, ulat ojo peteng, yen dikongkon ya sing temen. La apa ta kanca ati kerep lara, wiwitan rekoso budidaya, pancen kabeh kanca pingin urip mulya, wiwitan Ya, terima kasih. Matur nuwun Mas Ajis. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terima kasih masih setia di Dhamma TV yang selalu damai di hati ini, dan kita dalam ruang Kiprah Jati tadi berbicara masalah penting dan maknanya silaturahmi atau saling anjang sana. Nah, Ki Gundono, ini bangsa kita itu kalau sudah namanya mudik itu kan di luar hitungan rasional. Artinya itu begitu gegap gempitanya, yang naik kereta, kayak naik kapal, kayak naik pesawat, sepeda motor, kayak segala macam. Dan kita kok enggak pernah ya, apa di luar negeri ada seperti ini, ada pada Pak? Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Kalau saya lihat di luar negeri kayaknya ini di Iran ya, mungkin kalau di Malaysia ada, tapi kalau di Iran tuh biasa-biasa saja. Karena semuanya itu sudah tertata tanggung jawab masing-masing dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan berikutnya. Nah, jadi tidak seperti di Indonesia berbondong-bondong, bahkan bawa barang yang seharusnya tidak usah dibawa. Karena itu tadi emosional. Harapan saya seperti apa yang dibicarakan oleh Ki Darwanto, Ki Marjuki dan Ki Toto itu sangat-sangat bagus sekali, terutama khususnya dalam kita silaturahmi. Itu orang tua dulu memang harus. Lah ini sudah mulai hilang. Kadang-kadang lupa atau mungkin karena malu atau karena kurang dibiasakan. Dia sungkem, maaf cakap, ke tempat yang tua-tua tapi orang tuanya terlupakan. Tapi mudah-mudahan di Indonesia tidak banyak. Ini terjadi. Terus yang kedua, seperti apa yang disampaikan oleh Ki Marjuki, bahwasanya generasi muda akan dibentuk. Wah, saya sangat salut sekali. Tolong saya diajak. Kami ini punya laskar banyak dari pencak silat dan lain-lainnya. Karena apa? Harapan saya
Ini hanya angan-angan, mudah-mudahan terlaksana. Harapan saya bahwasanya 50% itu di bangku sekolah, 50% di lapangan. Sehingga daerah-daerah yang notabene-nya yang lahan mati dan lainnya itu tidak ada. Dan ini kita sampaikan kepada para penjabat, cobalah berpikir demikian. Karena kemarin waktu hari raya saya bicarakan apa salahnya ini? Mungkin mindsetnya yang salah. Jadi mudah-mudahan dengan adanya begitu di SMA mereka sudah magang, jadi mitranya pemerintah. Dan perlu diketahui bahwasanya ini kebetulan saya di pencak silat ya. Pencak silat ini dilatih demi untuk bela negara, merupakan tentara yang tidak nampak, tapi kadang-kadang tidak pernah diperhatikan. Bahkan ini maaf cakap, ini mohon maaf, ini banyak tentara-tentara sekarang belajarnya bukan belajar silat dari Indonesia, belajar silat dari negara saya tidak tahu yang namanya itu ini nih. Jadi terbalik. Ini karena apa? Silaturahmi tadi terpotong di hari raya saja. Seharusnya silaturahmi ini terus dibuat, entah itu namanya forum tatap muka, forum itu dan lain-lainnya, itu dibuat sehingga setiap saat kita tahu. Makanya perlu, bukan seperti yang disampaikan oleh Pak Jati, kita ini tidak usah banyak pikir, kita bekerja. Nah, nanti sambil bekerja sambil berpikir, kalau berpikir nanti berdebat pekerjaannya nggak selesai. Nah ini harapan. Kalau memang namanya kita masih banyak pemimpin-pemimpin tapi tidak terkuat, tidak apa istilahnya, tidak nampak, yang hanya ada penguasa. Lah harapan saya mudah-mudahan dengan tahun yang akan datang ini, apa yang disampaikan Ki Marjuki, generasi muda, saya siap membantu. Apalagi saya lihat Presiden kita Jokowi kayaknya sedang getol-getolnya untuk memperjuangkan rakyat. Ya, kita lihat saja. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, memang demikianlah. Ini negeri kita, right or wrong, baik atau jelek, ini negeri kita. Siapa lagi kalau tidak kita yang mencoba untuk introspeksi terus supaya maju bukan mundur seperti yang kita rasakan selama ini. Nah, kita pengen ke Mas Dimas ini, Mas Dimas Agus, tentang silaturahmi ini. Anda sebagai generasi muda, yang luntur apanya, yang maju apanya, monggo kami persilakan. Terima kasih Pak Jati. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pentingnya silaturahmi ini yang saya gariskan di sini. Di keluarga sendiri mungkin setiap tahun sekali kita silaturahmi, ketemu kakak, adik, ibu, mbah, eyang, disitulah kumpul 1 tahun sekali. Dan di situ nanti akan kita pisah, setahun lagi ketemu lagi. Itu pentingnya silaturahmi. Itu di lingkungan keluarga. Dan padahal yang penting seperti yang tadi dikatakan Pak Marzuki di generasi yang akan datang, padahal kita tuh penting di lingkungan kita. Lingkungan kita, di keseharian kita, itu penting untuk silaturahmi selalu ada. Nah kebetulan kalau tadi Duta Bangsa, sebagai penerus bangsa, dari silat, nah kebetulan saya ini di perfilman, di Insan Film, jadi pekerja film. Saya kemarin sama teman-teman itu selalu silaturahmi, itu penting dengan teman-teman daerah. Sampai kalau ketemu itu cuman yang sepuh-sepuh toh, yang tua-tua, yang generasi yang sudah, mungkin kalau sudah untuk ngadakan itu sulit. Nanti kalau yang adakan siapa lagi, sulit, butuh generasi muda. Akhirnya kita menciptakan Duta Film Jawa Timur. Duta Film Jawa Timur itu adalah adik-adik generasi muda yang kita harapkan untuk meneruskan profesi kita. Yaitu Duta Film tadi kemarin waktu hari film sudah terbentuk 8 kota. 8 kota itu akhirnya baru ketemu sudah memunculkan silaturahmi yang bagus lewat IT juga, lewat sosial media sudah ketemu, dan sekarang mulai berkembang di kota-kota Magetan, Madiun, Kediri, Blitar. Bahkan sekarang yang dari luar pulau, dari Kalimantan Barat, dari Kalimantan Timur, NTB juga menginginkan ada Duta Film. Makanya saya akhir-akhir ini sering keluar kota, ternyata
saya tidak perlu menciptakan silaturahmi lagi, ternyata adik-adik ini menciptakan silaturahmi yang mengundang kita ini. Jadi penting sekali silaturahmi ini menjembatani antara yang muda dengan yang tua, plus minusnya kita mentransfer informasi ilmu kita ke adik-adik, dan kita belajar juga apa yang diperlukan adik-adik yang sekarang. Dan yang paling penting lagi, sekarang saya tidak perlu susah-susah menjembatani ke pemerintah daerah, karena saya tidak perlu sowan ke bupati atau ke pemda, karena saya nggak kenal mereka. Di daerah itu, adik-adik yang duta wisata, duta film itu kenal dengan pejabatnya, kenal dengan yang menjembatani mereka. Kami tinggal diundang. Jadi plus minusnya, saya sekarang tidak perlu memforsir untuk ke daerah-daerah itu, tinggal kita datang aja. Saya sekarang ditunggu besok saya ke Banyuwangi, ke Nganjuk, itu sudah ditunggu. Kemarin barusan hari ini datang dari Kediri kemarin, ternyata kelompok-kelompok biker sepeda motor itu pengen belajar film. Yang datang dari Nganjuk, dari Madura, dari Pasuruan, saya sampai heran, padahal yang ada kan di Wates kota desa yang lereng gunung Kelut. Di sana bisa biker-biker ketemu di sana. Pengen cuman protes, kenapa cuma untuk orang Kediri dan Blitar? Kenapa yang tidak lainnya? Mereka pada protes, pengen ketemu, cuman pentingnya silaturahmi tadi. Dan yang dibahas juga ketemu masalah silaturahmi gitu loh. Silaturahmi lagi. Jadi akhirnya nanti dari silaturahmi itulah akan berkembang ilmu-ilmu atau wawasan-wawasan kebangsaan mungkin, atau diisi dengan apa nanti akhirnya bisa terjadi gitu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, khususnya yang muda-muda, memang betapa pentingnya teknologi dan alat-alat yang modern ini. Tapi justru alat yang modern ini seharusnya menunjang konsepsi-konsepsi sosial kemanusiaan, baik secara umum, pribadi, masyarakat, negara ataupun dunia. Yang tadi kurang lebih sudah disampaikan tadi itu, manfaatnya dalam bentuk lokal di daerah Kediri dan lereng Gunung Kelut sana. Lah, kita akan bergeser ke Mas Marzuki ini. Mas Marzuki di dalam dunia religi itu ada dunia permalaikatan ya, istilahnya dunia malaikat ya. Tetapi ini kalau kita kaitkan dengan teori-teori yang Anda sampaikan, termasuk ada semacam retorik atau apa-apa itu, apa bisa ya terkait dengan power yang dianikan oleh istilah malaikat dalam tanda petik tadi itu? Ya, tadi sudah saya singgung bahwa masing-masing insan itu memiliki segitiga bentuk yang berhubungan antara hidup, hukum, dharma, kasih sayang. Nah, bila mana ketiganya ini di saat mereka melakukan hal yang sama dengan silaturahmi, berupa suatu kebajikan, berupa suatu kegiatan atau dalam hal yang sifatnya hal yang positif, maka keduanya ini akan mematang getaran energi. Nah, semakin kuat mereka itu yang datang, yang ikut akan semakin kuat pula, sehingga timbullah suatu siklus kekuatan energi. Bahkan dengan sendirinya malaikat akan turun, ditarik dengan energi tersebut, sehingga dalam sesuatu forum semacam itulah memancang suatu kekuatan yang bisa menarik energi dari surgawi. Jangan sampai kita itu masih berpikir ribuan tahun yang lalu, tapi meloncat terlalu jauh 1000 yang akan datang. Sementara itu zaman di telapak kaki kita dan yang kelihatan di mata kita terabaikan, sehingga lengahlah kita dari tujuan yang pokok dan awal. Nah, disinilah malaikat akan turun, ya, turun memberikan sesuatu kekuatan juga. Semakin kuat, semakin itu akan semakin kuat pola energi yang mereka peroleh. Kenapa? Ya karena 3 hal itu tersebut, hidup, hukum, dharma, dan bila mana diisi dengan hal yang positif lah, maka akan timbul satu positif. Dan sebaliknya Ki Jati, kalau orang itu silaturahmi yang dibicarakan masalah hal yang negatif, ya bukannya malaikat yang datang, ya iblis yang datang, setan yang datang. Nah, makanya suatu majelis semakin banyak mereka yang datang akan semakin banyak pula kekuatan energi yang bisa berhubungan dengan di atas. Demikian Ki Jati. Iya, terima kasih, terima kasih. Nah, Ki Darwanto, ada istilah tadi itu memang berpikirlah yang positif, jangan yang negatif-negatif ya. Istilah umum itu kelihatannya terjabar dengan begitu gamblang. Kita sekarang pengen tanya ini, sebenarnya batasan-batasan
dalam silaturahmi sampai ada istilah-istilah ya sing apik-apik atau dilakoni, sing ora apik ora usah. Itu sebenarnya batas-batasannya itu sampai di mana? Karena manusia itu subjektivitasnya itu kok begitu tinggi gitu loh. Buktinya semakin lama semakin tahun semakin ruwet. Bagaimana? Baik, Ki Jati. Nah, batasan itu sebetulnya sudah diberikan oleh Ki Marzuki tadi ya. Jadi di kolbu atau di hati. Kalau dalam bahasa Islam itu disebutkan ada batasan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Tuhan itu, oleh Allah hanya kepada seluruh manusia saja. Yang di luar itu tidak. Jadi di luar manusia tidak diberikan. Yakni katanya Allah itu, aku ciptakan hati nurani yang tidak pernah mendua. Dan hati nurani itu adalah ukuran kebaikan, kebajikan, keadilan dan seterusnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, istabti kolbaka wa in aftauka wa in aftauka wa in aftauka. Jadi tetapkanlah dengan hatimu meskipun kamu itu dapat pencerahan dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi yang pertama itu dengan kolbu, dengan hati. Nah kalau begitu pada saat silaturahmi kepantasan itu telah dimiliki oleh masing-masing individu. Jadi kalau mau sowan ke Ki Gundono itu, ini pantasnya karena beliau ini pesilat. Maka saya ini ngapunten ya Ki Gundono, ini bawa buah tangan apa ini? Nah, apakah bacan ya, ya, ataukah pancawarna? Nah, dan seterusnya. Jadi ukurannya etis dan tidaknya, memuliakan, dimuliakan dan tidaknya itu ada di dalam hati kita masing-masing. Namun katanya Imam Ghazali, hati itu seperti cermin. Ketika cermin itu tidak pernah dibersihkan, maka akan nampak kusam dan tidak bisa untuk melihat secara akurat. Jadi kalau kita bercermin, mungkin wajah kita menjadi bopeng atau menjadi justru jelek walaupun memakai baju yang bagus. Karena apa? Karena memang tidak ada pantulan cahaya. Nah sedangkan kita secara esensial itu dibuat dari cahaya juga. Di mana cahaya ini kalau tadi disebutkan ketika kebajikan kumpul maka nanti malaikat datang dari atas, dari turun. Sebenarnya atas dan bawah itu di dalam kosakata ilahiyah tidak ada. Hanya saja kosakata manusia menyebut atas itu untuk melihat sesuatu yang dimuliakan. Seperti kepala ditaruh di atas itu kan dimuliakan. Namun ketika untuk kebutuhan, karena kita harus potong, maka kepala kita kan diublek-ublek gitu sama tukang potong. Tetapi kita tidak merasa bahwa kita sedang dilecehkan. Namun jika Ki Jati duduk seperti ini, ya, binarak seperti ini, kemudian tiba-tiba dipegang sedemikian rupa, maka akan menjadi terhina. Ya, kenapa? Karena tidak pada tempatnya. Nah, oleh sebab itu, silaturahim anjang sana itu batasannya seperti apa? Yang terbaik adalah di mana kita itu melihat kultur yang berlaku, maka di situ yang harus diindahkan. Sehingga syariat itu ya merupakan satu pranata sosial kemasyarakatan juga keagamaan, tidak serta-merta yang import ya, karena Islam itu datang dari Jazirah Arab, kemudian seluruh yang Arab itu dibawa ke Indonesia. Ini adalah kesalahan besar. Jadi justru bagaimana Islam yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW itu ketika silaturahmi ada di Jawa Timur Malangan, ya silaturahminya adalah model Malangan, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa, tetapi semua bahasa adalah yang terbaik pada tempatnya dan semua budaya adalah yang terbaik pada tempatnya. Dan hati kitalah muara segalanya yang bisa mengukur kebaikan,
keburukan, kenistaan, keindahan dan seterusnya. Sehingga pada saat anjang sana, satu dengan yang lainnya itu saling mudoroso, ya, saling menjaga perasaan satu dengan yang lainnya, jangan sampai menyinggung secara negatif. Sehingga pada saat ketemu, walaupun sekali lagi kalimatnya itu dipikir misuh, tetapi kalimat itu ketika dipakai konotasi gaya Surabayaan, maka itu menjadi keindahan tersendiri. Dan tidak boleh orang Jawa Tengah mengatakan bahwa itu jelek, tidak boleh. Karena apa? Itulah keindahan Surabaya. Karena keindahan Surabaya maka hanya indah ketika ketemu orang yang mengerti, bukan orang Surabaya saja, yang mengerti tentang tata hidup sosial orang Surabaya. Iya, terima kasih, terima kasih. Memang kalau kesemuanya itu kita lihat dengan kacamata budaya, tidak ada yang tidak pernah selesai. Karena budaya itu adalah raut muka terdepan dari kehidupan. Dan biasanya di dalam budaya itu hanya bisa diukur oleh dua ukuran, seni dan ilmu. Seni dulu, baru ilmu. Bukan ilmu dan seni. Oleh karena itulah Yang Maha Kuasa itu menciptakan seni dulu. Mungkin untuk menggait perasaan umatnya, khususnya manusia, untuk mengerti akan kemuliaan, keagungan, keindahan, dan corak ragam kehidupan. Dan berbicara masalah silaturahmi, para penonton Ki Prajati yang kami muliakan. Di Keraton Solo ada sebuah buku. Buku itu diterbitkan kurang lebih pada sampean dalem Pakubuwono ke-7. Itu buku itu memuat. Ternyata silaturahmi ini dimulai dari tokoh-tokoh pejuang yang pada waktu itu dilakukan oleh Eyang Hus Cokroaminoto dan Bung Karno. Beliau-beliau sebagai seorang pejuang yang pengen merdeka, digunakanlah silaturahmi. Setelah bulan puasa penuh selama 40 hari, terus menerus gitu, 1 bulan maksud saya, itu penutupan terakhirnya dibudayakan untuk saling silaturahmi, berembuk tentang kemerdekaan. Dan cara itu halus sekali, akhirnya berkembanglah menjadi suatu budaya nasional yang menyangkut pemerataan ekonomi, yang menyangkut pemerataan perasaan, kegembiraan, bahkan yang tua dan yang muda pun. Ada benang merah kesinambungan dalam silaturahmi ini, seakan-akan sudah seperti satu ikatan yang tidak mungkin terpisahkan. Inilah hebatnya Indonesia dan inilah hebatnya negeri kita yang tercinta ini. Nah, sedikit ada pesan dari Ki Marjuki tentang masuk pertengahan 2015 untuk pola pikir manusia. Monggo kami persilahkan. Mungkin ada pesan yang penting. Baiklah, pesan saya, ya maaf Ki Jati, saya baru belajar bahwa kami sudah mendirikan lembaga Duta Pembaru Masa Depan Indonesia. Kebetulan saya sendiri ketua umumnya dan Ki Indarwanto sebagai sekjennya. Dan ada beberapa tokoh-tokoh yang lulusan dari Jerman, lulusan dari luar negeri banyak sekali menjadi diputi-diputi. Kemudian saya mendirikan lembaga pendidikan dan pelatihan SDM, sumber daya manusia. Apakah itu menyangkut masalah lingkungan, masalah sampah, lingkungan masalah sistem pembangunan yang tidak berkesinambungan, masalah strategi potensi akademik, masalah SOP dan masalah lain-lain yang kami didirikan Kejati. Dan kami terbuka kepada suatu unit atau hal yang ada seperti halnya Karang Taruna, silakan bisa memanggil kami untuk mengadakan satu pelatihan-pelatihan, dan kami sudah melakukan di sini Kejati sudah berjalan. Dan yang paling pokok adalah satu, bahwa suatu perubahan tidak boleh berhenti sampai di sini. Kita terus mengadakan satu perubahan hingga akhir zaman. Kenapa? Karena perubahan itu merupakan satu sistem yang dibangun untuk menciptakan satu keseimbangan. Ya, terima kasih, matur nuwun. Perubahan dan sekali lagi perubahan. Bagaimanapun zaman pasti akan datang.
diminta atau tidak. Dan semua zaman yang bisa mengikuti hanya pikiran. Oleh karena itu menurut beliau-beliau tadi itu, bagaimana cara menggunakan pikiran kita yang relevan dengan dialektika perputaran zaman. Jangan sampai kita itu masih berpikir ribuan tahun yang lalu, tapi meloncat terlalu jauh 1000 yang akan datang. Sementara itu zaman di telapak kaki kita dan yang kelihatan di mata kita terabaikan, sehingga lengahlah kita dari tujuan yang pokok dan awal. Nah, para penonton dapat TV yang Jadi, kami muliakan, mohon maaf, nggih. ada yang terlupakan. Jadi Nggih. kalau kita bicara perubahan, maka Bung Karno pernah bertutur, revolusi tidak pernah Selesai ya, terima kasih. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa selalu di depan Kiprah Jati hari Minggu jam 19 sore dan biasanya diulangi hari Senin jam 12 siang. Sudah barang tentu semuanya itu masih dalam semangat Kiprah Jati yang gegap gempita. Terima kasih, selamat berjumpa sampai yang akan datang. Matur nuwun.